topik saya adalah tips memilih teman hidup. Siapa yang pengen memiliki teman hidup, angkat tangan. Yang sudah memiliki jangan pilih lagi. Siapa yang pengen memiliki teman hidup, angkat tangan. Yang belum. Yang pengen teman hidup, angkat tangan. Ya, ada yang masih malu-malu. Selfie kenapa enggak angkat tangan? Oh, angkat tangan tadi. Timi, kau angkat tangan tidak? Angkat tangan. Jadi pengen teman hidup. Yang mau teman hidup yang baik, ayo kita belajar dari kegagalan seseorang yang salah memilih teman hidup. Supaya dari sana kita bisa memilih teman hidup yang baik. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ada kisah mengenai Simson dengan Delila. Semua bilang Delila. Saudara tahu artinya? Artinya Delila lemah atau disingkirkan. Jadi kalau saudara kenalan sama orang, namamu siapa? Lemah. Saudara sudah bisa menebak kelemahan apa yang dia miliki. Kemudian karena kelemahan itu dia disingkirkan. Nah, mari kita akan lihat ayat yang keempat. Setelah itu Samson jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek. Nama wanita itu lemah atau disingkirkan. Nah, sebelum itu ini memang kelemahannya Samson. Jangan lakukan itu ya. Ayat 1. Pada suatu hari Samson pergi ke Gaza. Di sana ia bertemu dengan seorang pelacur. Lalu ia pergi tidur dengan wanita itu. Itu ayat 1. Ayat 2 dia ketemu lagi dengan wanita. Namanya Delila. Maka datanglah 5 orang penguasa Filistin kepada wanita itu dan berkata, bujuklah Simson. Supaya ia mau memberitahukan kepadamu apa rahasia kekuatannya. Dan bagaimana caranya untuk menghilangkan kekuatannya itu. Dengan demikian kami dapat datang dan mengikat dia untuk mengalahkan dia. Nanti kami masing-masing akan memberi kepadamu, masing-masing berapa? 1.100 uang perak. Maka kata Delila kepada Simson, Simson, apa sebab kau begitu kuat? Dengan apa engkau harus diikat supaya hilang kekuatanmu itu? Coba beritahukan rahasianya. Suami-suami, laki-laki, kalau ada orang yang kamu nikahi, mau dibayar oleh orang lain untuk menyingkapkan kekuatanmu dan menemukan kelemahanmu, mau enggak menikahi dengan orang macam begitu? Mau enggak menikahi dengan wanita cantik tapi dia akan menghancurkan kamu? Mau tidak kau menikah dengan wanita yang menarik hati tapi moralnya tidak bagus? Maka nomor 1, saudara, kalau memilih teman hidup, nomor 1, pilihlah orang yang punya nilai pandang yang sama. Atau value, atau keyakinan yang sama. Sudah dipesan di ayat-ayat yang sebelumnya, jangan menikah dengan penduduk lokal. Orang-orang Israel sudah dipesan. Musa sudah pesan, kalau kamu nanti sampai di tanah perjanjian, jangan menikah dengan orang-orang dari penduduk lokal. Tidak boleh. Artinya apa? Jangan kamu mencari teman sepadan yang lain iman. Karena lain iman, lain nilai kehidupan. Lain nilai kehidupan berarti lain prinsip. Amin. Itu nomor 1. Kalau saudara orang percaya kepada Tuhan, pegangan imannya adalah dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan menikah dengan orang yang tidak punya iman. Yang bisa menghalalkan segala macam cara. Wah, Bapak tetapi dia orang kaya. Bagaimana Novi? Orang yang mau menikahi kamu itu kekayaannya 271 triliun. Kamu bisa dibelikan jet pribadi, rumah pribadi, tapi kamu harus ganti keyakinan. Bagaimana? Yang benar. Ya. Kamu dicukupi, uang sakumu tiap bulan 50 juta. Yang benar. Bu Lydia? Benar. Ya. Osin bagaimana Osin? 50 juta tiap bulan. Kamu bisa makan bakso Pak Rebo tiap hari.
Saudara-saudara, pernikahan bukan hanya masalah uang. Pernikahan bukan hanya masalah wajah. Pernikahan bukan hanya masalah penampilan. Pernikahan bukan masalah gaya hidup. Pernikahan adalah masalah prinsip hidup. Catat baik-baik. Kalau jelas yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, Anda akan berdiri di dua perahu. Mari kita berdiri di dua perahu. Bayangkan semua berdiri. Kaki kanan di satu perahu, kaki kiri di satu perahu. Apa yang akan terjadi? Keplengkang. Semua bilang keplengkang. Artinya saudara makin lama, Anda bisa jatuh. Silakan duduk. Nanti kalau tidak percaya coba. Dalam hal yang sama, makanya Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu hidup dengan orang yang tidak sepadan. Sepadan apa? Dalam iman. Aduh, saudara-saudara, terlalu banyak contohnya. Orang-orang yang merelakan imannya, ngikut iman orang lain, kemudian di ujung-ujungnya penyesalan. Ya kan? Lagunya tiap malam hanya satu, mengapa harus begini? Bu Lydia yang bisa melanjutkan. Demi apa? Sebuah hati, demi kerjaan, demi duit. Kan nomor satu, duit. Prinsipnya sudah beda. Jadi hati-hati menikah dengan atau memilih teman hidup yang beda keyakinan, beda prinsip, beda value. Itu bisa membuat Anda tidak sampai di akhir hidup Anda. Itu nomor satu. Nomor dua, jangan mengutamakan ketertarikan fisik tapi moralnya tidak bagus. Ini kelemahannya Simpson. Lihat wanita cantik sedikit langsung pengen tidur dengan dia. Dia tidak lihat latar belakangnya, tidak lihat moralnya, tidak lihat karakternya. Lihat ayat yang ke-10. Lalu kata Delila kepada Simpson, kau bohong, kau hanya mempermainkan saya. Ayolah ceritakan kepada saya dengan apa kau dapat diikat. Tiap malam, tiap hari wanita ini hanya ingin mencari kelemahan pasangannya. Saudara-saudara, kalau Anda mengutamakan ketertarikan fisik dan tidak mengutamakan moralnya atau wataknya, atau karakternya, saya kasih tahu. Yang namanya ketertarikan fisik itu bisa berubah. Waktu umur 25 wajahnya masih kenceng semuanya. Ya kan? Tunggu waktunya. Ya kan? Semua bisa jadi beda. Apalagi wanita, saudara-saudara, umur 45 sudah mudah berubah bentuk. Kau sekarang boleh senyum, nanti alami ya yang sekarang kau masih langsing, hebat, ya kan, kelihatannya kenceng, cantik, tunggu 45. Setelah engkau mengalami penurunan hormon estrogen, ya kan, yang sekarang lingkar pinggang 27 bisa 72. Karena wanita umur 45 ke atas itu, belum makan apa-apa, baru pegang sendok sudah naik berat badannya. Kalau tidak percaya tanya Bu Lydia atau tanya Bu Devi. Iya kan? Karena masalah hormon. Jadi saudara-saudara, kalau Anda menikah hanya mengandalkan ketertarikan penampilan fisik, nanti waktu pasanganmu berubah, cintamu bisa berubah. Maka tidak sedikit orang yang cari yang lain karena apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan seleranya. Maka saudara-saudara siap-siaplah, semua laki-laki sebetulnya menikahi dua perempuan. Setiap laki-laki menikahi dua perempuan. Perempuan yang ada di hadapannya dan perempuan yang diimpingkannya. Mengerti maksudnya? Ya kan? Wih, dulu saya pengen sekali menikah dengan wanita yang langsing, ya kan, rambutnya panjang, wajahnya mulus, kulitnya kuning langsat. Setelah menikah, tidak semua yang diinginkannya sesuai dengan keinginan. Harus bersiap-siap bahwa tidak semua keinginan sesuai dengan kenyataan.
Amin. Haleluya. Anda harus belajar untuk menerima, maka karena yang namanya fisik bisa berubah. Peganglah nilai-nilai yang akan menolong saudara yang tidak berubah. Apa itu? Nilai keyakinan dan karakter. Maka utamakanlah karakter, bukan penampilan fisik. Amin. Jadi yang pria-pria ini son. Ada wanita cantik yang datang kepadamu, cantik ya Miss Sumba, ya kan? Orang paling cantik di Sumba, tapi tukang bohong, ya ditolak. Kenapa? Dia pembohong, karakternya tidak baik. Jadi saudara-saudara, ya kan? Karaktermu itu matters, your character matter. Nomor satu, karakter itu sangat penting. Dalam dunia pernikahan, saudara-saudara, beberapa hal ini penting sekali. Setia, jujur, saleh, takut akan Tuhan, pinter nabung, ya kan? Tidak boros. Ya, orang yang setia, itu karakter. Tapi kalau hidung mancung, ya kan, rambutnya ikal, dagunya panjang, jalannya semampai, itu masalah fisik. Jadi saudara tahu, kalau memilih teman hidup, nomor satu sepadan iman dan nilai hidupnya, nomor dua karakternya. Amin. Yang ketiga, cari teman hidup yang satu visi. Ibaratnya kalau Anda mau ke selatan, teman hidupmu harus mau ke selatan. Kalau teman hidupmu visinya ke utara, kalian harus sama-sama, saya juga mau ke utara. Sebab kalau yang satu ke utara, satu ke selatan, bubar rumah tangga saudara-saudara. Jadi cari teman yang satu visi, yang tujuannya sama. Amin. Amin. Jadi hal pertama, tolong cewek-cewek ini nanti kalau ditaksir orang, kalau ada yang berani mencintai Anda dan mau masuk minta, nomor satu yang Anda harus tanyakan adalah, sayang, apa tujuan hidupmu? Coba berani mengucapkan itu, sayang, apa tujuan hidupmu? Anggap aja kamu sudah punya pacar, 1, 2, 3. Ayo, coba ucapkan 1, 2, 3. Mengucapkan aja enggak berani, bagaimana saudara bisa mendapatkan? Ya kan? Ayo ucapkan 1, 2, 3. Kemudian orang yang Anda tanya bilang, saya masih bingung adik, ya kan? Saya mengalir ya. Kalau orang yang Anda tanya, apa tujuan hidupmu sayang? Mereka bilang, saya juga tidak tahu ini. Saya mengalir Masih mau nikah sama dia? Orang yang tidak tahu tujuannya, tidak tahu visi hidupnya, tidak tahu dibawa kemana hidupnya, mau menikah dengan dia? Kalau dia laki-laki berarti dia adalah pemimpin keluarga, dia kepala rumah tangga, kemudian ditanya, apa tujuan kamu menikah? Tidak tahu. Masih mau menikah dengan dia? Saya mau tanya kepada saudara, masih mau menikah dengan orang yang tidak tahu tujuan hidupnya? Sama seperti Anda masih mau naik bis atau pesawat, waktu ditanya sopirnya mau kemana ini tujuannya, tidak tahu. Saudara naik pesawat, duduk di tempat duduk, sabuk pengaman sudah dikencangkan, Anda mendengar dari ruang kemudi, selamat datang di pesawat JT547, kita akan terbang kemana saja menurut pimpinan Tuhan. Siapa yang mau turun, siapa yang mau naik? Yang mau turun angkat tangan. Kenapa turun? Ya jelas, sama. Kalau pimpinan rumah tanggamu, kepala rumah tanggamu enggak tahu keluarga ini mau dibawa kemana, Anda tidak jelas, nanti bisa mendarat di tempat yang salah. Makanya
pilihlah teman hidup yang menopang perjalanan hidup supaya Anda sampai di akhir hidup. Amin. Nikah itu sekali seperti orang naik pesawat, hanya beli satu kali tiket. Ngerti maksudnya? Pernikahan itu seperti beli tiket satu kali jalan. Tidak bisa diulang lagi. Maka sekali Anda beli tiket, tidak bisa diulang lagi, belilah tiket yang baik. Naiklah pesawat yang baik yang bisa mengantarkan Anda ke tempat tujuan yang baik. Amin. Haleluya. Nah ini masalah moral dengan Delila. Ada beberapa, namanya juga lemah. Jadi ada banyak kelemahan. Satu, dia menonjolkan fisiknya. Dia cantik parasnya, buruk kelakuannya. Laki-laki jangan mengutamakan kecantikan fisik, utamakan kecantikan moral. Alkitab mengatakan, jangan kamu hanya berhias-hias dari luar kelihatan cantik, tapi moralmu tidak dipercantik. Karena yang membuat orang bahagia dan membahagiakan orang itu moral, bukan wajah. Karena wajahmu bisa berubah. Yang kedua, dia menggunakan yang dianggap kelebihan untuk mengungkap kelemahan orang lain. Kalau ada orang yang suka mencari kelemahan orang lain, jangan nikahi dia. Tiap hari dia berusaha membujuk Simpson untuk mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan. Saudara-saudara, kalau Anda laki-laki tiap malam istri mengatakan, sayang, kira-kira apa sih rahasia kekuatanmu atau apa yang menjadi kelemahanmu? Dengan kata lain, tiap malam cari kelemahan pasangan. Ingat, para pria, Anda dikasih mandat oleh Tuhan. Apa itu mandatnya? Cultivate. Setiap pria dikasih mandat cultivate. Apa? Bring out the best everything around you. Bingung kan? Saya ngomong apa tadi? Bring out the best everything around you. Jadi sebelum Adam mendapatkan Hawa, Tuhan sudah kasih pesan cultivate. Apa artinya? Keluarkan yang terbaik, apapun yang ada di sekitarmu, termasuk apa yang di dalam pasanganmu. Keluarkan yang terbaik. Tengok teman saudara, keluarkan yang terbaik. Sebab kalau saudara selalu mencari kelemahan, pasti ketemu. Iya kan? Kalau saudara membicarakan kelemahan, pasti akan ketemu. Tapi inilah yang terjadi. Kalau Anda tiap hari hanya cari kelemahan pasanganmu, Anda tidak akan bertahan lama dengan pasanganmu. Karena setiap orang pasti punya kelemahan. Iya kan? Yang dulu saudara anggap sebagai kelebihan, bisa jadi kelemahan suatu saat. Maka saya kasih tahu kembali untuk Anda sekalian, setiap kali Anda menemukan dan mencari kelemahan pasangan, maka secara emosi Anda akan dijauhkan. Kalau tiap hari yang dicari kelemahannya, maka setiap hari secara menjauh dan bisa berpisah. Bisa bercerai. Maka sebetulnya, saudara, penyebab perceraian itu hanya satu. Catat baik-baik. Yang membuat orang bercerai bukan karena duit, bukan karena masalah mertua, bukan masalah fisik, bukan masalah setan, bukan karena santet, tetapi masalah kacamata. Lensa. Apa itu? Ketika Anda pakai lensa negatif dalam melihat pasanganmu, maka Anda tidak akan pernah bisa mempertahankan kesatuan dan keutuhan rumah tangga. Yang dicari negatifnya. Padahal waktu jatuh cinta, Anda pakai lensa positif. Masih ingat waktu jatuh cinta Pak Roni?
Yang dilihat apanya? Wow, Ibu Rina kembang desa. Ya kan? Orangnya luar biasa, pinter masak, pandai menabung, orangnya jujur, rajin, soleh, ya kan? Setelah nikah, anak 3, kemudian fokus pada kelemahannya, lama-lama menjauh secara emosi. Jadi sumber perceraian adalah lensa negatif. Jadi untuk menyelamatkan pernikahan, ganti lensa. Lensa positif, cari yang positifnya, walaupun banyak negatifnya. Tapi cari positifnya. Orang yang Anda nikahi itu manusia yang tidak sempurna. Tengok temanmu, kamu tidak sempurna. Tengok, bilang kamu tidak sempurna. Setelah itu bilang, maaf saya juga tidak sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau Anda menuntut kesempurnaan, Anda akan kecewa. Nah saudara-saudara, jangan jadi Delila. Sudah dibilang lemah, yang dicari adalah kelemahan orang. Waspadalah. Amin. Yang ketiga, jangan cari Delila. Karena apa? Yang dicari duit. Kok ada wanita yang mau dibayar oleh orang 1.100 perak per orang kali 4, sudah bisa bayangkan. Atau kali 5, untuk menemukan kelemahan pasangannya. Menemukan kelemahan orang yang mencintainya. Kurang ajar. Makanya saya sarankan jangan kasih nama anakmu Delila ya. Kalau sudah terlanjur ganti Sumarti atau Sumarni. Ada satu yang kita bantu namanya Delila. Bu, ganti nama. Saudara-saudara, aduh. Ini orang nomor 1 pokoknya duit. Ya. Kalau Anda menikah dengan orang yang matre, Anda yang akan dibikin susah. Kan ada lagunya cewek matre. Apa lagi lanjutannya itu? Ya? Ya ke laut aja. Ya, benar. Cewek matre, ada lagunya itu. Cowok-cowok jangan mau menikah dengan cewek kayak Delila nih. Yang menggunakan segala macam cara bahkan menjual Anda untuk keuangan, untuk masalah duit. Saudara, tiap malam dia membujuk suaminya supaya mengakui apa kelemahannya, supaya dia dapat duit. Kurang ajar tidak, saudara? Kalau ada istri yang memanfaatkan suaminya untuk dapat duit, saudara, dia tidak mencintai Anda, dia mencintai harta Anda. Saya dengar ada jutawan yang baru menyerahkan hartanya sekian triliun untuk cewek yang dinikahinya. Dan ada analisa, cewek yang masih jauh lebih muda kayak cucunya ini, sengaja mau menikahi dengan dia karena ngincer hartanya. Padahal dia pernah mendengar lagu, harta hanyalah hiasan hidup semata. Ya kan? Kejujuran. Udah tahu itu. Udah tahu, jangan hiasi cinta dengan permata, ya kan? Kemudian ya, coba maju ke depan nyanyikan lagu itu. Jadi jangan mau menikah dengan wanita yang mata duitan. Dikit-dikit duit kayak Delila ini. Masa suaminya dijual? Pasangannya dicari kelemahannya supaya dapat duit. Jangan menikah dengan orang yang hanya mengutamakan materi. Karena kebahagiaan nikah bukan masalah materi semata-mata. Kita perlu duit.
tapi duit bukan segalanya. Amin. Satu aja untuk Simson. Simson, apa yang menjadi kelemahanmu, itu yang pada akhirnya akan membawamu kepada penyesalan suatu hari. Simson itu mata keranjang. Dia mati dengan mata tercungkil. Saudara tahu bahwa pada akhirnya Simson matanya dicungkil? Saudara, ada sebuah ayat, kalau ini diterjemahkan letterlek bisa menggenapi apa yang saya ceritakan. Kalau matamu mendatangkan dosa lebih baik cungkil. Artinya hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Hati-hati dengan menggunakan apa yang ada di matamu ini. Karena bisa-bisa apa yang Anda lihat atau apa yang menjadi kelemahan Anda dan tidak dibereskan, itulah yang akan membunuh Anda dan akhirnya Anda tidak bisa mengakhiri dengan baik. Bertobat. Yang punya kelemahan-kelemahan bereskan sekarang. Supaya Anda tidak mati menyesal gara-gara kelemahan Anda. Yang suka bohong, yang tukang selingkuh, yang mata keranjang, yang suka mengambil atau menipu atau nyatut atau korupsi, mau kecil mau besar korupsi adalah korupsi. Hati-hati karena Anda akan mati gara-gara kelemahan Anda. Kalau tidak berubah, penyesalan kadang-kadang datang terlambat. Kasihan sekali, Simson sudah dikasih pesan oleh bapak ibunya. Dia tahu sejak dari kandungan, sebetulnya mama papanya sudah tahu anak ini spesial. Jangan gara-gara salah memilih teman hidup, Anda tidak bisa menyelesaikan panggilan hidup. Amin. Tengok temanmu dengan penuh kasih sayang. Ingatkan dia, hati-hati memilih teman hidup. Kemudian sudah mengatakan, tapi sudah terlanjur bagaimana Pak? Saya sudah terlanjur bagaimana? Perbaiki. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Katakan amin. Ini pelajaran bagi kita semua. Siapapun saudara yang lagi nonton, ini pelajaran buat kita. Waspadai teman hidup yang beda prinsip, beda keyakinan. Jangan mengutamakan penampilan, utamakanlah karakter. Jangan cari orang yang mengutamakan materi, tapi carilah orang yang bisa membawa Anda sampai di akhir tujuan hidup Anda. Salah memilih teman hidup, bisa-bisa tidak bisa mengakhiri hidup dengan baik. Saya tutup dengan kalimat ini. Show me your friend and I will show your future. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Artinya, tunjukkan siapa temanmu, maka saya bisa menunjukkan masa depanmu. Jadi masa depanmu tergantung dari siapa yang mengelilingimu. Makanya Mazmur bilang, jangan berjalan dengan orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dengan pencemooh. Jangan. Karena Anda pada akhirnya tidak bisa menikmati kebahagiaan. Tapi berjalanlah dengan kebenaran. Maka berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuat berhasil.